Halo, selamat datang di tutorial pengenalan desa OS. Nama saya Samsul Ma'arif. Sekarang saya akan langsung mulai. Apa itu desa OS? Saya bisa katakan desa OS adalah GNU Linux. Lalu apa itu Linux? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Linux, mungkin perlu saya mulai dari awal dengan apa yang disebut komputer. Tapi saya tidak akan menjelaskan apa itu komputer. Saya kira ketika Anda ingin tahu apa itu desa OS, Anda sudah lebih dulu tahu apa itu dengan yang namanya komputer. Jadi di dalam komputer itu ada 3 komponen, ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware adalah perangkat keras atau sesuatu yang terlihat secara fisik, yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dipukul. Oke. Terus software adalah perangkat lunak, yaitu yang ada di dalam perangkat keras tadi. Terus yang ketiga adalah brainware adalah manusianya atau penggunanya. Kenapa di sini disebutkan ada brainware? Kalau ada hardware, ada software, tapi tidak ada brainware, tidak ada yang menggunakan, yang namanya komputer tersebut ya tidak akan ada manfaatnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian hardware, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu hardware. Jadi kita masuk ke software. Software itu ada beberapa macam juga. Ada beberapa yang perlu dipahami. Ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang ada di dalam perangkat keras tadi. Jadi adanya sistem operasi yang membuat komputer kita dapat digunakan, mudahnya seperti itu. Oke. Terus sistem operasi itu yang di dalamnya kita dapat menginstal yang namanya aplikasi ya. Jadi kebanyakan kita tahu yang namanya komputer, yang namanya komputer ya ada aplikasinya. Oke. Sekarang kita ke sistem operasi. Sistem operasi ada bermacam-macam juga jenisnya. Ada yang mungkin sudah kita kenal lebih dahulu yang namanya Microsoft Windows. Misalnya ada Windows 7, Windows XP, Windows 8, atau yang terbaru namanya Windows 10. Oke. Selanjutnya ada GNU Linux atau GNU _Linux. Sebenarnya ada lebih banyak yang lainnya. Ada Macintosh yang buatan Apple, kemudian ada Unix, ada FreeBSD dan lain-lain. Tapi cukup saya sebutkan di sini ada Windows dan Linux. Oke. Sekarang kita masuk ke GNU Linux. Apa itu Linux? Linux itu sistem operasi yang dikembangkan awalnya oleh Linus Torvalds. Tapi di Linux ini ada yang disebut yang namanya distribusi atau distro. Lebih mudahnya, distro adalah macam-macamnya Linux. Kalau tadi ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8 dan seterusnya. Kalau di Linux ada yang namanya distro. Distro itu salah satunya, contohnya adalah Ubuntu. Ubuntu ini dikembangkan oleh Canonical ya. Kemudian ada Debian, ada Fedora, kemudian ada Desa OS. Nah, ada juga yang dikembangkan oleh orang Indonesia yang namanya Blangkon. Nah, di sini Desa OS
berarti adalah salah satunya Linux ya. Desa OS adalah Linux, tapi Linux belum tentu desa OS. Oke. Nah, saya kira cukup jelas gambarnya di sini. Kita akan masuk ke pengenalan apa aja sih komponennya di desa OS, apa aja sih yang ada di desa OS itu. Oke. Nah, ketika Anda baru selesai menginstal tadi, ya atau kapanpun ya, Anda akan menemui tampilan seperti ini. Ada di bawah hitam-hitam seperti ini yang disebut panel. Panel itu komponennya ada beberapa, dari kiri ke kanan. Oke, kiri ada yang disebut menu aplikasi atau application menu, atau kalau kita sudah terbiasa dengan Windows ada yang namanya start menu. Oke. Terus di bawah ini adalah panel, atau bisa kita sebut sebagai taskbar. Ada indikator baterai di sana, ada untuk suara, kemudian ada yang berpanah atas bawah ini adalah network manager. Ini untuk mengelola koneksi internet atau sambungan internet, bisa dengan wifi, bisa dengan kabel di sini. Terus ada yang namanya, nah ini jam dan waktu. Kemudian di sebelahnya ada yang disebut workspace switcher atau ruang kerja, pengganti ruang kerja. Di sini ada secara default di desa OS itu akan diberikan 4 workspace, dan di masing-masing workspace akan memiliki ruang kerja masing-masing. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Saya hanya menggunakan sementara ini 2 ruang kerja, yaitu 1 dan kedua. Oke, nah ini. Kemudian sekarang kita lihat di start menu. Nah, di sini akan ada berbagai macam-macam kategori aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi di Linux ini sudah dikelompokkan dalam kategori masing-masing. Ada aksesoris, saya mulai dari atas, ada aksesoris, dan ini ada bermacam-macam aplikasi. Di sini ada archive manager, catatan, dan seterusnya. Oke, ada grafis, editor grafis, ada game yang untuk mengedit gambar sebagai pengganti dari Photoshop. Ada Ristretto, ada dokumen viewer tadi. Dokumen viewer ini untuk membuka file-file PDF, PostScript dan sebagainya. Kemudian ada Ristretto image viewer, ini untuk membuka gambar berupa JPG, SVG dan lain-lain, PNG. Oke. Terus ada internet. Nah, ini aplikasi internet akan dimasukkan di sini. Jadi secara default atau bawaannya desa OS itu sudah ada yang namanya browser yang namanya Semonkey atau kera laut. Bagaimana tampilannya? Nah, tadi sudah saya buka seperti ini di sini. Nah, ini dia. Jadi ini untuk menjelajah internet, ya. Terus ada lagi lanjutannya lainnya, dan ini ada berbagai macam utilities, termasuk di sana ARA NDR. Ini adalah untuk mengatur output berupa VGA. Jadi ini untuk mengatur koneksi kalau kita menggunakan yang namanya proyektor atau monitor eksternal. Kita konfigurasinya kita akan menggunakan ini. Oke. Kemudian
ada keyboard input method dan sebagainya untuk mengatur keyboard. Jadi misalkan kita akan mengetik dengan bahasa Arab, nanti konfigurasinya ada di sini. Oke. Kemudian ada multimedia. Di sini ada push audio volume control. Ini untuk mengelola volume audio di komputer kita. Jadi di sini akan ada volume, sistem volume. Nah, terus mikrofon dan sebagainya. Ada di sana konfigurasinya. Oke. Kemudian ada VLC media player. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk memutar yang namanya film, video, dan sebagainya. Bisa juga untuk memutar yang namanya MP3, musik. Di sini ada perkantoran. Oke. Aplikasi perkantoran ini ada LibreOffice. LibreOffice adalah pengganti dari Microsoft Office. Oke, nah tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jika Anda menggunakan DSOS yang beta 1, maka LibreOffice yang Anda gunakan sudah menggunakan LibreOffice yang paling baru, yaitu LibreOffice 443. Versinya bisa lihat di sini. Kalau Anda masih menggunakan yang masih beta 3, DSOS beta 3, mungkin versinya akan berbeda, yaitu masih versi 3. Tapi Anda juga dapat menginstal atau memperbarui LibreOffice secara manual dengan mengunduhnya secara langsung di websitenya LibreOffice, yaitu libreoffice.org. Nanti kemudian diinstal secara manual. Oke, apa itu LibreOffice? LibreOffice adalah, seperti saya sebutkan tadi, adalah pengganti atau sebagai alternatif dari aplikasi perkantoran Microsoft Office. Di sini ada dalam LibreOffice ini ada yang namanya writer dokumen, spreadsheet, presentation, drawing. Ada math juga, ada base. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini Microsoft Word digantikan dengan writer dokumen. Baiklah, akan saya coba satu persatu. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Untuk tutorial lengkap tentang LibreOffice ini, masing-masing satu persatu akan saya usahakan insya Allah akan saya buatkan tutorial satu persatu masing-masing. Jadi dengan video terpisah. Jadi untuk saat ini akan memperkenalkan saja. Jadi ini fungsinya sama dengan Microsoft Word, yaitu untuk membuat dokumen, untuk membuat surat dan lain sebagainya. Dan tampilannya memang mirip dengan Office yang 2003. Oke. Dan secara fungsinya sama. Oke. Kemudian ada Calc, Spreadsheet. Ini adalah pengganti dari Microsoft Excel. Nah, secara fungsi juga sama dengan Microsoft Excel, yaitu untuk membuat tabel, untuk membuat untuk menghitung. Oke. Di sini ada formula, ada ini, terus ada pengurutan data dan sebagainya. Oke. Jadi secara fungsi ini sama dengan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya adalah Impress Presentation. Ini adalah pengganti dari PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Saya sebutkan saja mereknya, tidak apa-apa. Oke. Ini untuk membuat presentasi seperti halnya yang saya buat tadi. Nah, di sini ada recent dokumen. Nah, ini adalah presentasi yang saya buat awal, presentasi yang sederhana, sangat sederhana. Oke. Jadi secara fungsi juga sama dengan
PowerPoint. Oke. Kemudian ada lagi drawing. Drawing ini bisa untuk membuat logo, bisa untuk membuat layout tulisan secara sederhana. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada mat untuk membuat rumus-rumus matematika, ya, pecahan dan lain sebagainya. Seperti ini misalkan. Nah, di Microsoft Office mungkin tidak ditemui seperti ini, melainkan mat ini sudah menyatu dengan Microsoft Word. Oke, di sini ada base database. Ini sebagai alternatif dari apa itu ya, Microsoft Access. Oke. Saya kira pengenalan untuk LibreOffice ini saya cukup sementara. Kemudian ada aplikasi SiDesa atau sistem informasi desa, Desa 20 di sini, aplikasi SiDesa bisa diakses melalui application menu atau start menu. Kemudian SiDesa, Desa 20. Nah, tampilan awalnya di sini memerlukan password. Nah, ini adalah tampilan awal sistem informasi desa yang versi desktop. Ini untuk mengelola administrasi kependudukan desa. Aplikasi Desa 20 ini dibangun menggunakan pemrograman Python. Aplikasi pendukung tata kelola sumber daya desa yang bersifat desktop online. Oke. Di sini password default untuk aplikasi ini adalah admin. Jadi ketika tidak menggunakan password, maka beberapa menu di sini tidak dapat diaktifkan. Jadi ketika untuk mengakses menu-menu tersebut, untuk input data dan mengedit data, kita memerlukan kata sandi ini. Sedangkan jika kita hanya akan melihat datanya atau menampilkan beberapa statistik, maka tidak diperlukan password. Nah, dengan mengetikkan password di sini, kemudian klik unlock, maka semua yang tadi tidak aktif sekarang sudah bisa diakses, termasuk di sini input data, input profil. Nah, oke, dan lain sebagainya. Kemudian ada logo Pemda. Nah, ini harus diisi lengkap. Oke. Nah, ada profil desa, ada kependudukan, ada kemiskinan, administrasi termasuk surat masuk, surat keluar, ada untuk mengelola potensi desa, potensinya bermacam-macam. Oke. Kemudian ada statistik. Jika selesai untuk ini, maka kita kunci kembali. Saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.